Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan harian tentang struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Soalnya ada 20 pilihan ganda dan juga 5 esai. Waktu pengerjaan itu ada 60 menit, 20 menit untuk pilihan ganda dan 40 menit untuk esai. Seperti itu. Oke. Kita ke pilihan gandanya langsung. Yang pertama, soalan pertama, jaringan meristem merupakan jaringan yang dimiliki tumbuhan yang dapat melakukan pembelahan secara mitosis. Aktivitas jaringan meristem yang menyebabkan pertumbuhan memanjang batang zeamais atau jagung adalah ada A. Apikal dan interkaler, B. Lateral dan vaskuler, C. Lateral dan interkaler, D. Lateral dan apikal, dan ada E. Jaringan vaskuler dan interkaler. Silakan dijawab dan ditulis di buku tulisnya. Waktunya 1 menit ya. Sudah? Kalau sudah kita next. Soal yang kedua, perhatikan ciri-ciri jaringan di bawah ini. Yang pertama, memiliki ruang antar sel. Kedua, sel mengalami mitosis. 3, vakuola besar. 4, banyak protoplasma. 5, terdapat klorofil. Dan yang keenam, dinding sel tipis. Pada tumbuhan, ada jaringan yang berperan dalam proses pemanjangan batang dan akar. Berikut yang merupakan ciri-ciri jaringan tersebut yaitu A. Ciri-ciri nomor 2, 4, dan 6. B. Ciri-ciri nomor 2, 3, dan 6. C. Ciri-ciri 2, 4, dan 5. D. 1, 2, dan 5. Dan ada E. 1, 3, dan 6. Jawabannya silakan dicatat pada buku masing-masing. Waktu pengerjaan 1 menit ya. Sudah selesai? Kita next ke soal berikutnya, soal nomor 3. Perhatikan ciri-ciri jaringan di bawah ini. 1. Selnya tidak melakukan aktivitas mitosis. 2. Vakuola yang dimiliki sel kecil. 3. Dinding sel mengalami penebalan. 4. Terdapat ruang antar sel. 5. Plasma sel banyak. 6. Sel melakukan aktivitas memperbanyak diri. Jaringan pada tumbuhan yang berasal dari pembelahan sel meristem akan mengalami perkembangan sesuai dengan fungsinya. Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri dari jaringan tersebut yaitu A. Poin 2, 5, dan 6. B. 2, 4, dan 6. C. 1, 3, dan 4. D. 1, 3, dan 6. Dan E. 4, 5, dan 6. Silakan jawabannya untuk ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Waktu pengerjaan 1 menit. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita next ke soal nomor 4. Soal nomor 4, salah satu fungsi dari nomor 5 pada gambar di atas yaitu sebagai tempat pertukaran zat pada tumbuhan. Bagian tersebut merupakan modifikasi dari A. Epidermis, B. Parenkim, C. Sklerenkim, D. Penguat, E. Stomata. Harap teliti dalam mengerjakan soal. Jawabannya ditulis di buku tulis, waktunya hanya 1 menit. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita next. Selanjutnya, salah satu fungsi dari nomor 1 pada gambar di atas yaitu sebagai pelindung bagian pada tumbuhan. Manakah pernyataan yang tepat tentang jaringan tersebut? A. Epidermis letak sel tidak beraturan. B. Epidermis tersusun atas berlapis-lapis sel. C. Epidermis salah satu modifikasinya mampu membentuk duri. D. Epidermis terdapat klorofil dan mampu melakukan fotosintesis. E. Epidermis terdapat vakuola yang kecil dan sedikit. Silakan dijawab di buku kalian masing-masing. Waktu pekerjaannya 1 menit. Sudah selesai? Kita next ke soal berikutnya. Andi mengamati jaringan parenkim pada batang teratai. Jaringan ini dikenal sebagai jaringan dasar pada tumbuhan. Jaringan ini terdapat pada bagian A. Akar, B. Semua bagian tumbuhan, C. Daun, D. Batang, E. Batang dan daun. Jawabannya silakan ditulis di buku masing-masing. Waktu pengerjaannya hanya 1 menit. Sudah? Kita next.
Soal yang nomor 7, karena SP dikenal sebagai tumbuhan hidrofit yang memiliki struktur jaringan yang telah mengalami perkembangan. Jenis jaringan apa yang berkembang pada tumbuhan tersebut? Ada A. epidermis, B. parenchyma, C. meristem, D. sclerenchyma, E. sclereid. Silakan dijawab di buku tulisnya. Waktu pengerjaan hanya 1 menit. Sudah? Kalau sudah, kita next ke soal nomor 8. Soal selanjutnya yaitu tumbuhan tingkat tinggi memiliki jaringan yang terbagi menjadi jaringan meristem dan jaringan dewasa atau permanen. Jaringan tumbuhan tingkat tinggi yang sebagian dinding selnya mengalami penebalan adalah, dicermati dahulu soalnya, kemudian pilihannya 1. A. ada corenchyma, B. parenchyma, C. chlorenchyma, D. sclerenchyma, dan E. epidermis. Silakan jawabannya ditulis di buku tulis. Waktu pekerjaan hanya 1 menit. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9. Suatu jaringan tumbuhan mempunyai ciri 1. Seluruh sel mengalami penebalan sekunder dengan lignin. 2. Saat dewasa selnya mati. 3. Tidak ditemukan protoplast. Berdasarkan ciri-ciri jaringan tersebut, tentukan jenis dan fungsi jaringan tersebut. Ada A. Xilem, fungsinya mengangkut air dan garam mineral dari tanah. B. Phloem, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke tubuh tumbuhan. C. Chlorenchyma, menyokong organ pada tumbuhan. D. Sclerenchyma, sebagai alat penyokong pada tumbuhan. Dan E. parenchyma, menyimpan cadangan makanan. Waktu pengerjaan hanya 1 menit. Silakan jawabannya untuk ditulis di bukunya masing-masing. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, perhatikan gambar berikut. Tumbuhan memiliki berkas pengangkut untuk mendistribusikan air dan hasil fotosintesis. Berkas yang ditunjuk pada X tersusun atas: A. trakeida, tracheal dan unsur tapis, B. trakeal, unsur tapis dan sel pengiring, C. parenchyma, phloem, unsur tapis dan serat phloem, D. trachea, serabut xilem dan unsur tapis, C. unsur tracheal, serat xilem dan parenchyma xilem. Silakan dijawab. Waktu pengerjaan hanya 1 menit. Sudah selesai? Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Tumbuhan memiliki berkas yang dapat mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Berkas tersebut tersusun atas bagian: A. unsur tracheal, serabut xilem dan parenchyma kayu, B. tracheida, trachea dan unsur tapis, C. tracheal, unsur tapis dan serat. Kemudian D. ada parenchyma, phloem, unsur tapis dan serat phloem. Yang E. trachea, serabut xilem dan unsur tapis. Waktu pengerjaannya hanya 1 menit. Silakan jawabannya untuk ditulis di buku masing-masing. Sudah? Kalau sudah, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Yaitu, akar merupakan struktur tumbuhan yang berfungsi untuk melakukan penyerapan air dan mineral dari dalam tanah. Manakah pernyataan yang paling tepat tentang jenis penampang pemerintahan di bawah ini? A. Akar monokotil dengan pembuluh xilem mengitari bagian tengah akar. B. Akar dikotil, xilem berada di tengah membentuk bintang. C. Akar monokotil, jumlah berkas xilem beragam. D. Akar dikotil, tidak ada kambium. Dan E. Akar monokotil menghasilkan filogen. Silakan dijawab di buku masing-masing. Waktu pengerjaan hanya 1 menit. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita next. Oke, next. Seorang siswa melakukan percobaan dengan mencelupkan batang tanaman pajar air yang telah dipotong pangkalnya ke dalam larutan berwarna merah. Berdasarkan percobaan tersebut, jaringan yang akan berwarna merah terlebih dahulu adalah A. epidermis, B. parenchyma, C. chlorenchyma, D. xilem, E. phloem. Silakan. Waktu pekerjaan hanya 1 menit. Kemudian jawaban dapat ditulis buku masing-masing. Sudah selesai? Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Saat berjalan-jalan di taman, Siska mengamati daun pada buah mangga. Permukaan daun tumbuhan pada bagian atas lebih tampak hijau daripada permukaan bawah. Hal itu dikarenakan A. epidermis atas banyak mengandung kutikula, B. epidermis bagian atas banyak mengandung stomata, C. bagian epidermis atas terdapat palisade, D. bagian epidermis atas terdapat jaringan spons, E. epidermis bagian bawah tidak terkena cahaya.
Silakan dijawab di buku tulisnya. Waktu pengerjaan hanya 1 menit. Sudah selesai? Sudah tahu jawabannya? Kalau sudah tahu, silakan ditulis dan kita next ke pertanyaan selanjutnya. Makhluk hidup yang memiliki sifat autotrof adalah tumbuhan. Tumbuhan membuat makanan pada bagian organ vegetatif yaitu daun. Bagian daun yang paling aktif dalam melaksanakan proses tersebut adalah A. epidermis bawah, B. jaringan spons, C. lapisan kutikula, D. jaringan palisade, dan E. epidermis atas. Silakan dikerjakan. Waktu pengerjaan hanya 1 menit dan jawaban yang telah adik-adik pikirkan dapat ditulis di buku masing-masing. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Organ pada tumbuhan terbagi menjadi organ generatif dan organ vegetatif. Salah satu organ generatif tumbuhan yaitu bunga. Bagian bunga yang memiliki kromoplas dan pigmen tambahan pada cairan sel yaitu A. daun mahkota, B. daun kelopak, C. buah, D. benang sari, E. daun pelindung. Silakan dikerjakan. Jawabannya ditulis di buku tulis. Waktu pengerjaan hanya 1 menit. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Salah satu organ generatif yang dimiliki tumbuhan yaitu buah. Hotaru mengamati struktur buah yang memiliki sifat perikarpium mampu melakukan diferensiasi menjadi eksokarpium, mesokarpium, dan endokarpium. Contoh buah yang sesuai pengamatan Hotaru yaitu A. mentimun, B. kedelai, C. jagung, D. padi, dan E. kacang ercis. Silakan dijawab dan dikerjakan. Waktu pengerjaan hanya 1 menit. Jawaban dari adik-adik dapat ditulis di buku tulis masing-masing. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Organ pada tumbuhan yang mampu melakukan perkembangan biakan yaitu organ generatif. Salah satu organ generatif pada tumbuhan yaitu organ biji. Organ biji merupakan perkembangan lebih lanjut dari A. bakal buah, B. bakal biji, C. perikarpium, D. stamen, dan E. pistilum. Silakan dikerjakan di bukunya masing-masing, waktunya hanya 1 menit. Sudah? Kalau sudah selesai, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Semua tumbuhan memiliki sifat totipotensi. Manakah pernyataan yang tepat tentang hubungan antara sifat totipotensi dengan kultur jaringan? A. Saling berkaitan karena kultur jaringan dapat dilakukan tanpa pengambilan ekstan. B. Saling berhubungan sebab kultur jaringan mengambil jaringan dewasa. C. Tidak berhubungan karena kultur jaringan dapat dilakukan pada jaringan dewasa. D. Saling berkaitan karena bagian diambil berada pada jaringan meristematik. E. Tidak berhubungan sebab pada kultur jaringan membuat ekstan pada jaringan meristematik. Silakan dikerjakan, waktunya hanya 1 menit. Sudah selesai? Sudah selesai, kita next. Oke. Pertanyaan pilihan ganda terakhir, berikut merupakan tahapan dalam melaksanaan kultur jaringan. 1. Pembuatan media disiapkan yang meliputi vitamin, hormon, dan jenis bahan organik. 2. Pengambilan ekstan. 3. Perbanyakan tanaman sampai membentuk halus. 4. Sterilisasi. 5. Pengakaran. 6. Penyesuaian diri pada lingkungan atau aklimatisasi. Sakura ingin melakukan teknik kultur jaringan untuk mengembangbiakan anggrek. Urutan tahapan mekanisme kultur jaringan yang tepat adalah A 413256, B 412536, C 412356, D 423156, E 425631. Silakan dijawab, hati-hati dalam menjawab, ditulis di bukunya masing-masing. Oke, waktu 1 menit sudah habis, kita next ke soal pilihan ganda. Mohon maaf, kita next ke soal esai. Objektif esai. 1. Tumbuhan tersusun atas banyak jaringan melakukan fungsi fisiologis pada tumbuhan. Aktivitas pertumbuhan pada tumbuhan dilakukan oleh jaringan meristem. Rincikanlah apa yang Anda ketahui tentang jaringan meristem. Waktu pengerjaan hanya 8 menit ya. 8 menit. Oke, sudah. Kalau sudah, kita next ke pertanyaan selanjutnya.
Jaringan Colen-Kim memiliki dinding sel yang mengalami sebagian penebalan, dan jaringan Slayden-Kim hampir seluruh dinding sel mengalami penebalan. Evaluasilah mengapa hal tersebut dapat terjadi. Silakan dijawab. Waktu pengerjaan hanya 8 menit. Oke, kalau sudah kita next. Perhatikan gambar penampang batang dikotil dan monokotil berikut. Sebut dan jelaskan fungsi bagian yang ditunjuk. Silakan dikerjakan, dijawab di bukunya masing-masing. Waktu pekerjaan hanya 8 menit. Sudah, kita next ke pertanyaan nomor 4. Perhatikan gambar anatomi daun berikut ini, sebut dan jelaskan fungsi bagian yang ditunjuk. Silakan dijelaskan fungsinya bagian A, B, C, D, E, dan F. Waktu pekerjaan hanya 8 menit ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5 yang terakhir. Semua tumbuhan memiliki sifat pluripotensi. Jelaskan keterkaitan antara kultur jaringan dengan sifat pluripotensi pada tumbuhan, sertakan dengan tahapan melakukan kultur jaringan. Silakan dijawab. Waktu pekerjaan hanya 8 menit. Oke, time is up. Oke, waktunya habis. Silakan hasil dari pekerjaan kalian dapat difoto dan kemudian dikirimkan ke Ibu lewat Google Classroom. Ya, Ibu sudah buatkan tugas baru di sana, silakan dikirim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.